Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ada ice breaking untuk menambah semangat kalian. Nanti anak-anak mengikuti video yang Ibu berikan ya. Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Bagaimana ice breaking tadi anak-anak? Semoga kalian suka dan bisa menambah kalian semangat belajar ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah teks. Nah, nanti Ibu akan membaca dan anak-anak menyimaknya. Setelah itu, nanti ada 3 pertanyaan untuk kalian jawab ya anak-anak. Teks tersebut berjudul disiplin. Selamat siang, salam sejahtera dan semoga kita semua tetap dilindungi di masa yang sulit ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat untuk membawa potensi diri kita semua ke tahap yang lebih baik. Apa suatu hal yang dapat benar-benar mengeluarkan potensi kita itu? Hal tersebut bukan lain adalah disiplin. Ya, disiplin dalam arti sederhananya, yakni mampu menjaga konsistensi dan konsekuen terhadap kewajiban apa yang hendak dan sedang kita lakukan. Kita sebagai civitas sekolah sudah sepatutnya menanamkan disiplin diri yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran. Tanpa disiplin, seseorang yang pintar dan luar biasa cerdas pun tidak akan mampu mengeluarkan potensi dirinya. Ia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Mengapa? Karena proses kreatif itu membutuhkan disiplin yang tinggi. Jika seseorang tidak secara disiplin mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Kurangnya disiplin diri juga akan menghambat suatu pekerjaan menjadi lebih lambat. Artinya, pekerjaan tak kunjung selesai karena tidak adanya konsistensi pekerjaan yang akan segera membuatnya selesai. Di era revolusi industri 4.0 yang serba cepat ini, kurangnya disiplin mengancam seseorang untuk tidak dapat bertahan melawan arus lalu lintas pekerjaan yang begitu cepat ini. Disiplin juga merupakan fondasi utama kompetensi seseorang. Mengapa? Karena disiplin adalah satu di antara bagian dari soft skill yang merupakan penentu sukses atau tidaknya seseorang di dalam kehidupan. Menurut Dr. Syahrul Muchtar, Vice President Stakeholder Relation PT Pertamina, soft skill adalah kunci keberhasilan dalam dunia kerja. Dengan demikian, melatih disiplin diri merupakan aspek penting yang tidak boleh terlewatkan bagi kita semua. Disiplin adalah kunci sukses kehidupan kita dalam segi atau dimensi apapun, tanpa terkecuali. Memang, menjaga kedisiplinan itu bukan hal yang mudah dan bisa menjadi berat. Namun, Maria Teguh, motivator Indonesia, pernah berkata bahwa penderitaan karena disiplin lebih baik daripada penderitaan karena penyesalan. Demikian pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat terus menjaga dan berlatih secara berkelanjutan agar dapat menjadi individu yang disiplin. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaan yang pertama yaitu bacakan paragraf yang menyatakan pernyataan posisi. Yang kedua, bacakan paragraf yang menyatakan tahap argumen. Yang ketiga, bacakan paragraf yang menyatakan penguatan posisi. Yuk kita bahas terlebih dahulu.
ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan dan pandangan teks pidato persuasif, maka hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dan bagaimana cara menuangkan gagasan teks pidato dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Sebelum masuk ke materi ciri dan kebahasaan teks pidato persuasif, kita ulas dulu ya apa itu teks pidato persuasif. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang berisi informasi atau ajakan kepada masyarakat atau seseorang untuk melakukan sesuatu. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur teks pidato persuasif ya. Mari kita simak penjelasannya. Struktur teks pidato persuasif yang pertama ada pernyataan preposisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Dalam eksposisi tulis, harus melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan melalui sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah siapa yang akan diyakinkan, yang kedua, apa yang akan diyakinkan, atau mengubah pandangan atau perilaku. Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka, dan yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Yang kedua yaitu tahap argumen. Pada tahap ini, argumen harus dikembangkan dan didukung secara logis dengan dibuktikan dengan alasan, seperti contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen yang paling kuat atau mulai dari yang lebih lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat, dan setiap paragraf disusun dengan kalimat dengan topik yang berkaitan dengan gagasan utama pada paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dapat dikembangkan dan dapat membentuk bagian dari teks eksposisi secara keseluruhan. Yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Pada bagian ini, argumen harus ditonjolkan karena berisi simpulan posisi yang telah disajikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Yang kedua ada argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Yang ketiga ada tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Untuk penyajiannya dengan menggunakan PowerPoint itu sangat membantu. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi merupakan ciri khas teks eksposisi. Pembendaan merupakan proses tata bahasa yang mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya, kalimat yang pertama, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Contoh kalimat yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Dari kalimat 1 dan kalimat 2 saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan dan pemberlakuan. Nominalisasi digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja. Misalnya, membangun, pembangunan, mendaur ulang, pendaur ulangan, berhasil, keberhasilan, merintis, perintisan. Pembendaan ini juga digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif. Misalnya, kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang.
Informasi baru di akhir kalimat menjadi fokus untuk kalimat berikutnya. Hal ini merupakan upaya agar bentuk tulisan runtut, kohesi, dan koheren. Yang kedua ada bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama atau saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Misalnya, ini harus dihentikan. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Bahasa evaluatif menambah makna bahasa yang lebih kuat. Misalnya, hal yang paling penting bahwa semua orang. Kata ganti orang sering dihilangkan karena pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada dalam teks. Misalnya, dia, mereka, bangsa Indonesia, dan warga negara. Selanjutnya yaitu kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertakan abstrak. Sementara itu, sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Yang kedua ada rantai kata, pasangan kata yang berbentuk sinonim atau antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam banyak digunakan. Yang ketiga, kata benda abstrak yang digunakan seperti pada kata kegembiraan, takut, dan kata-kata teknik seperti spesies dan genus. Persoalan menjadi lebih ilmiah karena merujuk pendapat para ahli. Yang keempat ada kata emotif. Kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Misalnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Ciri kebahasaan yang paling penting adalah penggunaan kata atau konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, penambahan terhadap gagasan, dan menghubungkan sebab akibat. Contoh kata-kata ini adalah pertama kali, akhirnya, sebagai tambahan, sebab atau karena, sebagai hasil dari, dan di pihak lain. Kata tugas ini dapat menciptakan kohesi dan mengekspresikan hubungan sebab akibat, seperti pada kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya, bagaimanapun, hal yang mirip, utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama. Teks yang dibacakan ibu di awal tadi secara tidak langsung sudah memberitahu bagaimana struktur teks pidato persuasif ya. Jadi strukturnya itu ada 3, yaitu pernyataan preposisi, tahap argumen, dan pernyataan penegasan preposisi. Selanjutnya, ibu mempunyai 2 teks pidato persuasif yang berjudul Pendidikan dan Narkoba, yang mana teks tersebut bisa untuk latihan anak-anak. Anak-anak bisa memilih 1 judul teksnya ataupun boleh memilih semuanya. Nanti teks itu akan ibu bagikan dalam bentuk link Google Doc. Untuk linknya nanti ibu cantumkan di bagian deskripsi video ini ya. Latihan yang ibu sampaikan barusan itu untuk tugas pertama. Untuk tugas keduanya yaitu membuat teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya ya. Jadi tugas yang pertama ibu memberi teks untuk kalian berlatih bagaimana bentuknya teks pidato persuasif itu. Apa saja unsur strukturnya dan apa saja ciri kebahasaannya. Oleh karena itu, tugas yang kedua, anak-anak berlatih menulis teks pidato persuasif dengan tema pendidikan atau anak sekolah. Tema tersebut ibu pilih karena sesuai dengan kalian, yaitu sebagai peserta didik. Dari materi dan latihan soal yang ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar video ini ya.
Nanti Ibu akan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh anak-anak. Semoga materi hari ini dapat dipahami oleh anak-anak ya. Dan semoga anak-anak juga dilancarkan dalam mengerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anakku. Nah, karena penjelasan Ibu sudah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.